Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya, dimudahkan segala urusannya pada hari ini dan berikutnya. Oke, rekan-rekan, kawan-kawan semua, kali ini saya berkesempatan berada di kebun induk atau kebun penelitian dari KTH Agro Mulyo Lestari. Ya, jadi kawan-kawan, mungkin kawan-kawan saya sekolah dulu SMA, kawan-kawan saya mungkin nggak percaya dulu saya kerjaannya begitu begini, ternyata seorang saya mau bertani juga ya. Nah, dan sedikit saya kupas, profesi petani adalah profesi yang mulia, salah satu profesi yang ikut menjaga ketahanan pangan gitu ya. Jadi kita jangan malu jadi seorang petani. Ya, kalau bicara masalah latar belakang, saya sendiri adalah seorang bengkel ya. Saya punya usaha kecil-kecilan, saya bergerak di bidang bengkel otomotif. Tapi saya mempunyai pemikiran yang berbeda ya. Kalau biasanya saya hari-hari saya berhubungan dengan mobil, dengan sasis, nyambung sasis, kali ini saya mempunyai profesi yang lain, yaitu nyambung alpukat. Dan mungkin video ini baru sekali ini saya buat tentang alpukat, dan ini saya persembahkan untuk rekan-rekan saya alumni SMA Negeri Wayalim atau saudara-saudara saya yang lain yang jauh di sana. Jadi begini kawan-kawan, kalau kemarin lihat saya kadang-kadang selalu ngomongin buah alpukat, bibit alpukat. Sekarang saya sengaja membuat video ini, memang saya sengaja untuk membuktikan pada rekan-rekan semua bahwa saya memang bicara kemarin nggak bohong dan memang asli. Jadi saya termasuk anggota KTH sendiri yang bergerak di bidang pengedar bibit, kemudian buahnya juga. Di sisi lain saya juga seorang bengkel, karena saya berpikir semakin tahun fisik kita semakin tua, dan nggak mungkin, karena kalau bengkel harus membutuhkan fisik dan tenaga yang luar biasa. Jadi saya punya pemikiran sedikit, saya ada ya katakanlah sedikit lahan, saya coba untuk bertani alpukat. Dan saya menemukan di sini di kampung saya sendiri ini, alhamdulillah ada salah satu putra kampung kami yang ahli dalam varietas alpukat. Jadi untuk pengembangan varietas, membuat varietas yang bagus, yang mempunyai nilai plus, nilai lebih. Jadi nggak lama-lama aja kawan ya, ini adalah hamparan kebun yang kita untuk penelitian. Di sini jangan protes dulu, tanaman di sini nggak ada yang bagus bentuknya, karena begitu sudah gede penelitian kurang bagus potong, gede penelitian kurang bagus potong lagi. Jadi nggak ada tanaman yang rapi yang bagus, tuh nggak ada. Oke, sekarang di samping saya ini sudah ada salah satu hasil dari top working. Ini mungkin baru umur sekitar 2 tahun, bahkan belum nyampe, sudah berbuah. Lihat ke sana. Nah, saya nggak berbohong. Nih, saya ada di sini ya. Saya ada di sini. Ini bukan sulap, bukan sihir, bukan editing kameramen juga. Nih, ini salah satu hasil dari top working. Ya, ini adalah varietas Sibatu secara lokal. Kalau sekarang secara nasional ini sudah diminta sama negara, dikasih nama Ratu Puan. Ratu Puan sendiri itu adalah singkatan dari Rancangan Tugas Program Unggulan Agroforestry Nasional. Nah, ini belum maksimal, ini masih butuh mungkin waktu sekitar 2 mingguan ya, 2 minggu atau 3 minggu untuk dipanen. Nah, sekarang kita lihat batangnya, bener nggak ini hasil top working? Ayo kita ke sini. Nih batangnya, percaya apa tidak? Ini batang alpukat lokal yang sudah segini besarnya, nggak berbuah yang bagus. Kita bantai, kita potong, kemudian kita top working. Ini hasilnya. Ini tempelan ini, ya, tempelan dari entres yang hanya kecil segini, sekarang jadi segini. Iya, ini nggak tinggi kok. Lihat nih, badan saya ini pegang cuma segini ya. Jadi buat rekan-rekan semua, saya nggak omong kosong.
Dan ini memang buktinya seperti ini. Jadi buat kawan-kawan, buat saudara-saudara sana yang jauh di sana, makanya saya nitip pesan ya, kalau ada memang punya lahan, bahkan itu di pekarangan sekalipun, jangan sia-siakan lahan. Banyak fungsinya. Satu, secara penghijauan akan membantu alam kita tetap hijau. Di pekarangan sekalipun, secara ekonomi nilainya sangat luar biasa. Harga sekarang untuk di kampung saya sendiri ya, ini di kampung, di petani ya, alpukat siger ini bila sudah waktunya, sudah cukup tua, sudah waktunya dipetik, itu dalam 1 kilo untuk harga per tanggal berapa ini Mas? 1 Agustus. Nah, per 1 Agustus 30.000 Di petani. Di petani ya, di petani sekali lagi ya, di petani 30.000. Nah, jadi untuk 1 kilo sendiri, kalau buah ini posisi sudah tua, sudah maksimal, itu mungkin kalau 1 kilo isinya cuma 1 ditambah pucuknya gini dikit serit. Nah, 1 tambah segini serit aja, itu 1 kilo harga 30.000 di petani untuk per 1 Agustus. Bayangkan ini ada berapa biji Mas? Nah, ada berapa biji? Kira-kira berapa nilai yang kita dapat? Banyak pengalaman nanti di kampung saya, maksudnya di lingkungan saya. Itu orang menanam alpukat 5 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu, itu yang jenis lokal aja. Itu di pekarang ada yang nanam 3 batang, 4 batang. Kalau hanya untuk biayain anak sekolah sudah mampu. Saya bukan omong kosong, kalau nggak percaya ke sini. Saya tunjukkan sama sampean, saya tunjukkan ke kalian bahwa omongan saya bisa dibuktikan. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Oke, kawan-kawan ya. Jadi salah satu alasan kenapa saya tertarik dengan alpukat, di sisi lain saya seorang montir, saya punya usaha kecil di jalan bengkel. Dari situlah makanya saya tertarik untuk mengembangbiakan alpukat ya, untuk menanam alpukat karena nilainya yang sangat luar biasa. Ya, memang benar harga fluktuatif dari 30.000 sekarang 30.000, bisa kadang juga nyampe dari ke 10.000 min-minnya. Sekarang sampean bisa bayangkan kalau buah ini berbuah segini banyak, ya kira-kira hasilnya berapa, sampean bisa berhitung sendiri ya. Oke, sekarang kita lihat pohon yang lain. Mas kameramen, jangan di cut ya. Siap. Nah, kita buktikan kalau saya ini memang satu tempat. Oke, sekarang kita ke sana. Ini batang lokal besar, cuman nggak produktif. Nanti kita potong, kita eksekusi, kita tuh lihat, itu belum ada editan. Lihat buah. Yuk kita ke bawah, kita ke bawahnya. Ada yang di bawah. Nih. Ya, ini saya duduk nih, nih, ah, nih alpukat, ini alpukat, nih buah Sama ini hasil sampai juga seperti ini, ya, besar ini belum waktunya kita panen, belum waktunya mateng, belum besar ya. Ini lihat, nih, ini batang induknya yang kurang maksimal. Yang kita anggap kurang maksimal, kemudian kita servis, kita TW. Ini hasil TW ya, hasil rekayasa. ada 2 varietas itu Mas Ya, yang satu di masih sini belum lama. bahkan dari penelitiannya ya, ini belum sampai hancur hilang. Ini masih nonim, saya juga nggak bisa mengatakan ini varietas apa nih ya. Ek ini artinya masih nonim. Kemudian yang satu ini kayaknya beda lagi. Yang ini siger. Ini siger kalau yang satu yang cabang ini masih belum ada judul, masih dalam proses penelitian. Belum ada judul. Tuh Mas, lihat atas tuh ya.
Tuh, sangat ngegerombol Nah. sekali. Nah, tuh mungkin kelihatan lah. Berhubung nggak bisa di zoom kameranya, nanti tak zoom deh di editingnya. Nah, jadi kebun penelitian ini kawan-kawan berada di desa kami, di Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Lampung Timur. Silahkan sampean kalau mau buka YouTube, ada juga YouTube-nya, kita lihat aja. Nah, kita nanti ke arah sana, kita lihat lagi yang batang yang masih kecil cuman buahnya luar biasa. Nah, kemudian ya kita lihat untuk stok gudang entres di balik bukit ini. Woi Mas, coba diambil biar keren di anunya, belakang saya ada gunungnya keren Mas. Nah, di balik bukit ini di atas, di puncaknya itu Kebun pangkas. itu adalah kebun pangkas kita siap Sana. entres sudah tercukupi di sana. Berapa puluh batang kebun pangkas kita sudah siap, dan untuk memenuhi permintaan dari para konsumen itu kami sudah siap untuk memenuhi permintaan bibit. Jadi sekali lagi, kalau bicara buah, memang bagus buah ini. Jadi kalau kawan-kawan berminat, jangan Mas kirim saya buahnya untuk ini. Oke, kalau untuk icip-icip silahkan datang ke sini, nggak apa-apa. Tapi saya menyarankan lebih baik sampean nanam. Kalau sampean beli buah cuman sekali makan selesai ya, hilang rasanya. Cuman kalau sampean nanam, saya panennya bisa berkali-kali dan satu kebanggaan juga. Nanti suatu saat nanti tidak menutup kemungkinan yang mahal itu harga oksigen dan harga air. Nah, jangan lupa ya, artinya kita berpikir luas juga, kita ikut menyelamatkan bumi ini. Jangan komennya jangan sok puitis lah, sok inilah, sok itu, siotos we. Itu ya. Sekarang kita lihat batang lain lagi yang berbuah. Sini kalau saya mau ikutin banyak bener nih batang-batang yang berbuah. Banyak bener, kalau mau saya ambil gambar satu persatu gempor. Yang Ya, ini aja. kita lihat ke sana ya. Nah, yang pendek dekat. Yang pendek cuman buahnya bagus. Mas, ngaret Mas. Ngaret. Oh. Ini hamparan kebun kita ya, bukan kebun saya, kebun kita. Kebun penelitian varietas. Ini kita bawa sana aja. Cangking. Artis jadi kuli juga. Ceritanya ini kameramen tapi pengen jadi host sekali katanya, karena ada tantangan dari saudaranya, rekannya juga. Saya ada tantangan dari kawan-kawan saya SMA, juga saudara-saudara saya yang jauh sana. Alah, tukang telepok katanya, ini saya buktikan. Kalau mau melihat wujud saya yang asli, buka di YouTube Bengkel Mas Parno. Nah, itu asli nih muka saya. Lumut. Kalau sekarang saya pakai topeng. Karena hari-hari biasa muka saya ada di YouTube saya. Di Bengkel Mas Parno. Nah, itu juga ada satu batang yang luar biasa. Jangan lihat aja, subscribe juga. Buah, gus. Sengaja nggak tak suruh cut biar ini bukan Iya. editan ya. Ini real. Tak ada skip, tak ada cut. Pokoknya real. Tanpa proses editing, langsung upload. Oke. Sekarang lihat di sana. Dek, bawain kameranya, Dek. Gini, kameranya pegangin. Oke, mana kamera? Ah, ini kawan-kawan. Ini salah satunya juga nih. Aduh, ngos-ngosan ya. Ini varietas si batu. Varietas si batu yang jadi unggulan untuk KTH kita. Kita punya stok 17 varietas yang launching pertama. Yang kita launchingkan pertama masih satu varietas si batu. Masih ada 16 lagi stok kita. Dan itu tadi, Mas yang tadi itu lagi sedang perbaikan varietas. Wah, Terus mantap. berkreasi. Kita
kira-kira kalau batang ini, Pak, saya belum ada setahun yang lalu batang ini masih kecil. Bener, masih kecil batang ini. Belum ada 1 tahun kami bergabung di kelompok ini. Lah sekarang saya sendiri buahnya udah kayak gini. Saya sampai heran ya. Ini ya, ini buah ini saya duduk ini. Ini buah. Lihat sini nih. Nah, Sampai Ada. disangga-sangga. iya. Ini kalau nggak dipasang ini nih, kawan-kawan, bisa sampai sini. Kasihan. Kalau sampai sini nanti busuk, buahnya rusak. Ya. Itu. Terus pasti ada yang bertanya, emang punya pohon induknya, Mas? Nah, saya jawab tantangan sampean. Pohon induk atau orang bilang pit pohon induk tunggal. Otomatis dong, kita pengembang kok nggak punya. Siap, kita upload di video ini. Oke ya. Nih. Bukat seperti ini. Kita lihat sekarang pohon induk tunggalnya. Ini sekretariat kita. Memang sekretariat ini dibikin sedemikian rupa biar menyatu dengan alam. Ben koyo alas. Padahal urung duwe modal gawe sing apik. Oke, kita lihat pohon induknya. Ini varietas beda lagi. Ya. Ini varietas beda lagi. Kalau yang si batu, kalau orang makan masih ada rasa airnya sedikit, masih agak light, licin sedikit. Tapi kalau yang ini, makan ini sampai harus siap-siap air minum ya. Seret, pulennya luar biasa. Tapi belum dikembangkan. Tapi sekali lagi belum kita launching ya, sabar, belum kita launching. Ini luar biasa. Kalau makan ini sampean harus siap-siap air minum. Nek nggak keseretan sampean, nggak percaya, coba berani. Lihat nih. Aku keselur. Tapi ini alpukatnya. Nih lihat. Nah, tantangan sampean Pak Cipto, Pak Aprijal, Pak Ustadz Resi. Hari ini langsung saya jawab. Kirim video alpukatnya, Mas, yang ada sampean. Siap, ini saya buktikan. Ya. Wah, lihat ya. Luar biasa. Sekarang jangan terlalu lama durasinya, saya ngos-ngosan. Khusus alpukat dulu ya, untuk matoa, untuk kelengkeng, untuk apa namanya, kopi wulung, Dekopun. untuk jeruk dikopun. Lain kali aja kita bahas, nggak cukup waktunya. Sekarang kita fokus sama alpukat. Mana, Mas, batang induknya? Pohon induk tunggal. Kita lihat sana. Sorry, intip sebentar ya. Dikopun. Intip aja dulu. Ini dikopun. Bayangin segini. Gede ini. Dikopun. Endemiknya kalau nggak salah Jepang. Harganya gila, coy. Sekarang kita mau lihat mana pohon induk tunggal. Nih, lihat dari saya. Nih, lihat nih. Tuh. Nih, pohon induk tunggal kita. Aduh, Mas, lihat, Mas. Ada yang rontok. Ada yang jatuh. Sayang ya, luka. Ada yang jatuh. Ada yang mau nggak nih? Mau tak kirim? Kasih penonton. Oke, Mas, ada yang mau, Mas? Nih. Nah, ya. Usia Usia ini batang ini sudah 40 tahun lebih. infonya kemarin dapat berapa nih? Infonya kemarin dapat berapa ya? 1,5 ton kalau nggak salah sekali buah. Dan ini kemarin ada kesalahan teknik sedikit sehingga buah pada waktu kecil rontok. Ini sekarang gede aja masih rontok karena ada kesalahan teknik kemarin tuh. Tuh lihat tuh rontokannya tuh. Nih. Banyak sekali yang rontok karena kemarin
ada salah treatment ya. Nih rontok semua nih. Kalau botang sudah segini hitungannya udah ton mas, kawan-kawan ya. Jangan nggak percaya, udah ton panennya. Kita bayangin aja kalau satu ini sudah sekilo atau sekilo ditambah secuil gini, bayangin segini banyak. Nah kalau kita hitung dengan harga 30.000, hitung sendiri dah, malas ngitungnya ya. Ini salah satunya nih, ini penyakit nih. Ini penyakit. Nah, dan satu lagi, jangan salah, pohon induk tunggal ini bukan pohon pohon potong ya, bukan pohon pangkas. Ini pohon ini tidak kita ambil entresnya untuk perbanyakan, tapi pohon pangkasnya ada sendiri. Jadi ini nek bahasa ayam ayam bangkok iki pacek kan gitu ya. Pacek. Ini pacek. Ini pohon ini nggak kita ambil entresnya. Sayang kalau sampai kita ambil entresnya, takut nanti rusak. Ini aja salah treatment sedikit kemarin sudah rusak. Nih yang mau alpukat jatuhan, ambil. Tuh nih, lihat nih. Wah, kayak gini. Itu lihat tuh. Makanya kalau saya bilang sekali petik sekali panen, satu panenan bisa 1,5 ton bahkan lebih. Jangan percaya, ini buktinya. Ini aja sudah rontok. Belum yang waktu masih kecil rontok. Nah, sekarang kita lihat salah satu pohon pangkas. Pohon pangkas yang kita ambil untuk entresan. Dan pohon itu sebenarnya kita treatment gimana caranya dia nggak keluar buah. Biar nggak keluar buah, biar keluarnya tunas karena diambil entresnya. Tapi maksa, kadang-kadang masih keluar buahnya. Mau lihat? Tuh. Ini salah satu pohon pangkas kita. Ini pohon pangkas. Padahal kita sudah semprot kemarin, kita treatment gimana caranya biar nggak keluar bunganya, kembangnya, tapi masih aja maksa itu keluar. Padahal yang kita kehendaki nih tunas-tunas seperti ini. Ini kita ambil nanti untuk entresnya, ya. Ini makanya dia keluar tunas, daunnya masih muda, masih jojok muda itu nanti kita ambil untuk entres. Dan tapi ya masih aja maksa tuh, masih kembang tuh kayak gitu. Tuh ya, itu juga tuh. Ini padahal udah kalau treatment orangnya udah kita bikin mandul loh ini. Udah kita bikin, maksudnya udah kita kasih PKB biar nggak buah, tapi masih aja dia berbuah. Itu ya. Itu juga ada kelengkeng, nanti kelengkeng kita bahas lain kali ya. Tadi jeruk biko pun kita sudah intip. Nah, sekarang apa nih yang ada di sini? Nah. Ini kalau diketok-ketok jadi masalah ini mas. Jangan deh. Ini tawon, ya. Ini lebah trigona. Kita penangkar lebah trigona juga. Kita fungsinya banyak. Satu, manfaatnya ada madunya. Kedua, untuk membantu penyerbukan. Ini banyak yang model begini-begini, bergantung ini banyak, ya. Nih salah satu penelitian kita ya, ini semua dikasih nama, dikasih tanggal, dan di penelitian ini perlakuannya asal. Kenapa asal? Kalau perlakuannya asal aja bagus, apalagi diperlakukan sesuai dengan kebutuhan batang itu sendiri. Jadi basing wae api opo meneh di treatment. Wah, mantap rek. Mantap rek. Ini jangan dicela buahnya, karena buah ini sebenarnya nggak kita kehendaki ya. Ini memang nggak kita kehendaki buahnya, tapi mati aja. Kalau kata orang istimewir, ya, batang pangkas kita, tapi masih aja nih keluar buah ini. Heran saya. Tuh lihat yang jatuh-jatuh banyak. Tuh. Ini jatuh nih kayaknya baru tadi siang.
Tapi ya sudahlah, kita ikhlasin, buang aja. Kalau ini lokal ya Mas ya? Lokal. Ada juga yang sambung Siger sudah. Terus masih banyak di sana. Masih banyak. Kalau saya jelaskan ada varietas, lupa saya nggak boleh disebutin di sini ya. Jangan. Varietasnya. Banyak varietas kita. Pokoknya kita untuk saat ini per Agustus ini 2021 kita sudah punya 17 varietas dan kita masih mengembangkan terus. Penelitian di sini bukan hanya sekedar membuat batang itu bisa berbuah dengan lebat, bisa berbuah dengan baik, tapi yang kita teliti juga diantaranya ini, dia bisa berbuah bagus, berbuah baik, dan juga tidak rontok. Nah, itu namanya belum stabil. Kalau masih rontok itu belum stabil. Ya, ini kayak ini nih. Ini masih kecil ini sebenarnya. Tapi udah mateng ini kayaknya. Tuh. Ini lihat kembangnya ya. Padahal yang lain sudah tua, sudah sebentar lagi panen. Ini keluar lagi kembangnya. Ya, kita ke situ. Oke, kita lihat ke sana. Mas, yang kemarin 1 tahun buah mana Mas? Ini tuh ya? Ya, Anuhara. Anuhara. Iya, Sipunai. Nih lihat ya. Ini salah satu bukti Seluruh kajasa ya. ini batang aslinya nih. Nih Mas, lihat Mas. Nih pohon aslinya karena nggak bagus, kita potong, kita bantai. Nah, kemudian kita tempel. Nih hasilnya seperti ini. Lumayan gede, walaupun belum maksimal, lumayan gede. Ya, ini rekayasa, lihat buahnya ini. Ya. Coba itu sudah ada yang gede, ini sudah gede, kembangnya kembali nyusul. Ya. Jadi bisa dibilang alpukat ini terus susul menyusul, nggak ada berhentinya. Pada buah yang lain udah mulai tua nih segini nih, ya, udah segini. Tapi kita lihat di sebelahnya ini masih kembang, ini kembang, ya. Kemudian ini juga kembang, nih. Sebelahnya udah segini. Terus ada lagi yang segini nih, ini bakal buah. Ini ya. Jadi susul menyusul, nggak ada berhentinya. Nah, sekarang saya kasih tahu lagi batang yang masih kecil tapi sudah berbuah, dan alhamdulillah kayaknya sekarang belum keluar buahnya. Tapi asli saya nggak bohong ya, ini batang masih prematur tapi udah buah. Kadang-kadang kelewat nekat juga. Nih lihat tuh. Mana Mas? Jalannya bongkor, susah buat lewat. Nah ini. Nih. Ini sebenarnya dulu ada batangnya gede, ya. Ada batangnya gede, tumbang. Kemudian dari tunas dia, ya, kita top working, kita kasih varietas. Kemarin ini temennya nggak buah, ini buah sendiri. Dan ini salah satu Varietas. trik varietas ini. Jadi kita jangan hanya berpikir, kalau kita ngomongin manajemen buah alpukat ya, jangan kita hanya berpikir buahnya banyak di saat waktu musim. Tapi akan hebat lagi bagaimana bisa berbuah pada bukan waktunya. Jadi buah yang lain nggak berbuah, dia buah sendiri. Buah yang lain berbuah, dia belum berbuah. Nah, dari situ dia menang setat, harganya cer. Aduh. Mana lagi ya Mas? Itu ya? Tuh, Ini apa Mas? Anuhara. Tapi ini belum stabil kayaknya. Belum daunnya rontok. Oke. Kalah Di sama sana buah. juga masih banyak. Oke, kawan-kawan. Dulur-dulur kabeh, aku wis kesel aku. Besok lain kali saya bikin vlog lagi buah yang sudah maksimal, sudah waktunya petik ya. Kita lihat buahnya semana. Dan satu lagi saya pesan, di desa kami ya banyak sekali alpukat lokal. Artinya alpukat lokal itu yang katakanlah belum punya nama varietas, hanya kata orang ngomongin alpukat mentega. Tapi begitu kami mengembangkan Siger ini,
dan sekarang sudah berbuah, Seegernya berbuah. Di pasaran sudah kita buktikan. Jadi untuk alpukat yang lokal itu, kalau ngomongin gradingnya, itu masih pilih-pilih yang bener-bener satu tangan gini, terus lebih 3 jari atau 4 jari. Tapi beda dengan Seeger. Dia sudah besar dikit aja sudah masuk super di pasaran Jakarta. Itu bedanya. Karena apa? Penempelannya cantik, glowing dia. Halus, mengkilat, nggak kayak Hosna. Kusut. Oke, itu aja rekan-rekan. Nanti silahkan dikepoin, silahkan diprotes, di komen. Tapi komennya yang baik-baik dong. Kalau sampean ada tantangan, nanti ada challenge, nanti saya jawab. Oke, itu dulu sementara. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga untuk rekan-rekan kami, untuk saudara-saudara kami yang jauh di sana. Jadi kalau mau beli bibit Seeger, ya, semua orang jual bibit bisa mengatakan saya jual bibit Seeger. Ini bibit Seeger, ini bibit Seeger. Tapi kalau bicara Seeger, endemiknya asal usulnya hanya satu. Di sini, di Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung. Ya, jadi jangan salah. Saya karena ada beberapa oknum yang memanfaatkan nama Seeger. Itu ya. Kalau sampean mau pesan bibit, saya harap sampean itu bisa ke sini sendiri, bisa ngeliat kebunnya sendiri, bisa ngeliat batang induknya sendiri, bisa ke penangkarnya sendiri, bisa milih sendiri, bisa nawar sendiri pokoknya. Melalui koperasi. Kebetulan saya pengurus koperasi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan semua, menginspirasi kawan-kawan untuk ikut menghijaukan alam ini kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, tetap semangat, selalu semangat. Ayo menanam alpukat. Tak tambahin.